Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jejen Januri, mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Bisnis Islam Bandung, dari mata kuliah Ekonomi Syariah Internasional. Pada kesempatan ini saya diberikan tugas untuk memaparkan hasil kajian esai dengan tema aktivitas pertambangan di Indonesia antara potensi ekonomi dan ancaman lingkungan. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya, terutama di sektor pertambangan. Komoditas seperti emas, tembaga, batu bara, nikel itu menjadi tulang punggung ekspor nasional. Namun sayangnya, aktivitas pertambangan ini seringkali membawa dampak negatif, khususnya dalam hal pencemaran lingkungan dan rusaknya ekosistem. Beberapa kasus besar seperti pencemaran oleh PT Freeport di Papua dan PT Newman di Teluk Buyat menjadi bukti nyata dari masalah ini. Di sisi ekonomi, pertambangan jelas memberikan kontribusi yang besar, mulai dari menyumbang devisa dan pendapatan negara, membuka lapangan kerja, serta menarik investasi asing, terutama dalam era transisi energi seperti di saat ini. Hal ini menjadikan pertambangan sebagai sektor strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Namun, ancaman lingkungan tidak bisa diabaikan. Pertambangan menimbulkan kerusakan hutan dan hilangnya biodiversitas atau hilangnya keanekaragaman hayati, pencemaran sungai dan laut, dan dampak kesehatan serta sosial terhadap masyarakat di sekitar. Konflik lahan, penyakit akibat limbah tambang, hingga kehilangan sumber mata pencaharian merupakan realita yang sering dihadapi oleh masyarakat sekitar di lokasi pertambangan. Lalu bagaimana dalam perspektif ekonomi Islam atau perspektif ekonomi syariah? Dalam pandangan ekonomi syariah, kegiatan ekonomi tidak boleh hanya fokus pada keuntungan semata. Islam mengajarkan prinsip maslahah atau kebermanfaatan yang luas, yang harus mencakup seluruh aspek ekonomi dan sosial serta lingkungan. Aktivitas yang merusak bumi termasuk dalam kategori ifsad fil ardh, kerusakan di muka bumi. Tentunya yang dilarang oleh Al-Quran. Oleh karena itu, sektor pertambangan dalam sistem ekonomi Islam hanya diperbolehkan bila memenuhi prinsip keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial terhadap alam dan sesama makhluk. Lalu bagaimana solusinya? Solusi syariah dan berkelanjutan. Beberapa solusi yang bisa diterapkan antara lain, yang pertama, green mining, yaitu praktik pertambangan yang ramah lingkungan. Yang kedua, regulasi berbasis syariah, termasuk zakat pertambangan dan evaluasi dampak lingkungan berbasis maqasid syariah itu. Lalu yang ketiga, pendanaan melalui sukuk hijau agar proyek tambang diawasi
dan bertanggung jawab secara sosial dan ekologis. Kesimpulannya, aktivitas pertambangan memang penting untuk pembangunan ekonomi, tapi tidak boleh mengorbankan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam ekonomi syariah, keseimbangan antara potensi dan keberlanjutan menjadi prinsip utama. Maka, sudah saatnya Indonesia mengarahkan sektor pertambangan menuju jalur yang lebih adil, berkah, dan berkelanjutan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan dosen penguji. Semoga pemaparan ini bermanfaat dan bisa menjadi bagian dari solusi menuju ekonomi yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.